Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Respons Hidrogeologi. Berdasarkan di pertama NIM 025. Oke, untuk tabel of content pada konten ini ada hukum Darcy, terus ada kimia air tanah, ada debit sungai, ada water balance, terus kemudian ada pumping well test. Kita yang pertama yaitu ada hukum Darcy dan aplikasi Flownet. Nah, water table ini adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas atau zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air. Kemudian ada fade zone, yaitu zona tidak jenuh air, di mana letak berada di bagian paling atas. Yang berikutnya ada saturated zone, yaitu zona di bawah muka air yang mengisi seluruh rongga-rongga tanah. Kemudian ada yang berikutnya ada transmisivitas dan storativitas, yaitu untuk transmisivitas yaitu nilai permeabilitas tiap 1 meter aquifer dengan menggambarkan kemampuan aquifer untuk membawa air tanah secara kuantitatif. Kemudian untuk storativitas yaitu volume air yang dilepaskan aquifer atau diambil dan disimpan per unit luas area aquifer dengan persatuan perubahan head dengan rumus tatra, yaitu untuk T 2 kali 3 Q per 4 Pi delta S. Untuk storativitas 2,25 terlalu dikali T0 per R kuadrat. Kemudian berikutnya ada percobaan hukum Darcy ya. Di sini secara grafis hydrohead itu sama dengan elevation head ditambah pressure head. Kemudian dari percobaan ini diperoleh kesimpulan yaitu Q sama dengan min K delta H per delta L. Dan aliran air tanah dikontrol oleh perbedaan H. Kemudian berikutnya yaitu ada Flownet, yaitu merupakan jaringan aliran. Penggambaran hukum kontinuitas aliran air di dalam tanah umumnya digunakan untuk tanah dengan batasan tertentu. Di sini ada Flownetnya. Nah, water level, terus kemudian yang dimaksud dengan Flownet ini adalah ini garis hitam yang berbentuk kontur. Kemudian untuk syarat dari Flownet ini yang pertama itu harus homogen, kemudian harus dalam keadaan jenuh, kemudian dalam keadaan isotropik dan tidak ada perubahan potensial. Kemudian kelima itu tidak dapat dimanfaatkan karena itu harus alirannya harus laminar. Ketujuh itu dibatasi tidak diketahui batasnya. Ke-8 itu ada megatropik merupakan isotropik. Ke-9 ini merupakan anisotropik, maka garis Flownet memotong berdasarkan aturan oval. Kemudian untuk contoh aplikasi Flownet ini sebagai gambar berikut ya. Ini ada contoh kasusnya yaitu persegi ABCD rasio 1:2. Kemudian AB dan CD merupakan boundary condition no flow. Di ini ya. Kemudian AB dibagi menjadi 3. Bagian atas tengah no flow dan bawah constant head dengan 7. Kemudian BC dibagi 3, atas bawah no flow dan tengah constant head 5. Untuk gambarnya seperti di sini. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada kimia air tanah. Untuk kimia air tanah sendiri kita mulai dari penjelasan mengenai properti kimia air tanah, yaitu cenderung untuk menjaga keseimbangan kimia, fisika, dan hal ini akan dicapai setelah terjadinya proses-proses di dalam air tanah yang berlangsung dari waktu ke waktu. Properti kimia atau fisika air tanah yang dapat dikenali di lapangan yaitu adalah temperatur, derajat keasaman, potensial redox, dan daya hana listrik. Untuk unsur-unsur kimiawi yang tergantung dalam air tanah dapat dibagi menjadi unsur mayor, unsur minor, dan telah ditampilkan dalam tabel ini. Untuk ada unsur kation, ada unsur anion. Untuk unsur kationnya ada kalsium, untuk golongan alkali ya, ada barium, strontium, dan sebagainya sampai
asam kuat yaitu nitrat dan fluorin. Kemudian untuk penyajian data kimia sampel air tanah ada yang pertama yaitu penyajian secara numerik. Misalnya penyajian secara numerik ini konversi 154 mg HCO3 ke dalam satuan berikut, yaitu berat atom H sama dengan 1, berat atom C 12,001, berat atom O 15,9994, berat molekulnya ada 61,017, ada kemudian untuk valensinya ada 1, jumlah ekuivalennya ada 61,0117, maka HCO3-nya itu 154 dibagi 61,017 sama dengan 52 itu untuk penyajian secara numeriknya. Kemudian untuk penyajian data penyajian berikutnya yaitu dengan grafis. Untuk grafis sendiri ada grafik batang seperti gambar di sebelah kiri, kemudian ada diagram lingkar yang gambar bagian kanan. Oke, kemudian dilanjut ada diagram Piper ya sebelah kiri ini pada penyajian kedua. Ini untuk multivarian diagram, itu ada diagram Piper sebelah kiri dan diagram horizontal, diagram stiff dan diagram scalar itu sebelah kanan. Kemudian untuk contoh kasusnya yaitu disediakan data berikut. Dari data ini itu dilakukan perhitungan mulai dari kation sama anion, dan di sini ada persentase Ca, Mg, Na plus K, terus untuk anion sendiri ada Cl, SO4 dan CO3, HCO3. Kemudian setelah didapat ini kita melakukan plotting di bagian diagram ini untuk menentukan dominan tipenya dan fases tipenya. Nah, untuk Mg ini ditunjukkan gambar garis oranye di sebelah bawah ini. Kemudian untuk Ca ini ditunjukkan garis biru. Nah, ini untuk kation ini, penentuan tabel kation ini di sebelah kiri ya. Ini juga udah tertera. Di tabel ini ada tabel kation dan ini tabel anion. Kemudian berikutnya ada anion Cl, itu setelah didapat tadi dari ini persentasenya dipotlah ke sini. Kemudian untuk SO4 ditunjukkan pada garis merah ya. Kemudian dari hasil ini didapatkan kesimpulan bahwa dominan tipenya ada sodium dan potasium tipe, kemudian ada sulfat tipe. Untuk fases tipenya ada sodium klorid. Nah, oke. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya yaitu untuk penentuan dari data ini ya. Dari data ini kita dapat menentukan juga bahwa data tadi termasuk ke dalam asam kuat. Kemudian ini juga termasuk ke dalam alkali. Oke, untuk kimia air tanah cukup. Kemudian lanjut ke debit sungai. Untuk debit sungai ini kita mulai dari tahapan siklus hidrogeologi. Untuk siklus hidrogeologi ini dapat dimulai dari evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kemudian ada sublimasi, kondensasi, adveksi, dan presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Yang siklus ini dapat berjalan dari mana aja dan oke. Selanjutnya yaitu pengertian dari debit sendiri. Untuk debit sendiri ini merupakan jumlah air yang melewati sungai dalam suatu periode waktu tertentu, dan dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik atau liter per detik. Kemudian menurut Mulyana 2007, debit air sungai merupakan tinggi permukaan air sungai yang terukur oleh alat ukur permukaan air sungai. Oke, ini ada pengertian dari Dumery juga 1992. Debit itu adalah suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber per satuan waktu, biasanya diukur dalam satuan liter per detik.
dan sebagainya. Oke, kemudian kita lanjut ke metode pengukuran debit sungai. Nah, untuk pengukuran debit sungai ini, yang pertama yaitu menggunakan luas penambang. Untuk menggunakan luas penambang ini dapat menggunakan metode main section dan mid section. Nah, di sini sudah terpampang jelas di gambar di sini ya. Untuk di bagian atas ini ada main section, di mana A itu luas section, D itu kedalaman section, dan jarak section. Untuk Q itu debit section, VN itu kecepatan section. Dan untuk main section ini rumusnya ini ya, tertera juga pada gambar. Kemudian untuk main section ini di bagian bawah ini, di bagian sini untuk rumusnya tertera ini, ada A sama dengan sampai Q sama dengan Q1, Q2 dan Q3. Itu untuk main section dan mid section. Kemudian lanjut ke pengukuran berikutnya yaitu dengan menggunakan kecepatan aliran. Nah, untuk kecepatan aliran ini yang pertama menggunakan floating. Prinsip dari metode ini merupakan kecepatan aliran atau V ditetapkan berdasarkan kecepatan pelampung. Jadi floating metode ini menggunakan kecepatan pelampung ya. Dengan luas penambang ditetapkan berdasarkan pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan pelampung dapat dilakukan apabila dikehendaki besaran kecepatan aliran dengan tingkat ketelitian yang relatif rendah. Cara pengukuran ini adalah dengan menjadi besaran waktu yang diperlukan untuk bergerak pelampung pada sepanjang jarak tertentu. Selanjutnya, kecepatan rata-rata harus didekati dengan nilai panjang jarak tersebut dibagi menjadi waktu tempuhnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu untuk luas permukaannya T kali L dengan keterangan S itu panjang segmen, T itu waktu, T besar itu lebar sungai, L itu panjang sungai. Lanjut kita ke metode berikutnya yaitu masih sama pengukuran kecepatan aliran, yang kedua tapi menggunakan current method yaitu alat ukur kecepatan aliran. Pada current meter ini terdapat dua tipe yaitu tipe baling-baling dan tipe canting. Kecepatan ini diukur dengan menggunakan current meter. Nah, ini untuk gambar dari alatnya sendiri, sehingga untuk pengukuran kecepatan aliran ini lebih mudah karena kita menggunakan alat dan telitinya lebih tinggi. Oke, berikutnya masih sama yaitu menggunakan kecepatan aliran tapi dengan slope area method atau daerah longsoran ya, seperti itulah. Salah satu metode perhitungan debit sungai dengan cara menghitung aliran yang telah terjadi berdasarkan tanda bekas. Nah, di sini dari aliran misalnya di sini ada aliran, maka di sini di sebelah kiri dan kanannya maka akan terdapat bekas alirannya. Bekas aliran bekas aliran itu timbul jika debit air sungai ini udah menurun ya, udah berkurang. Nah, untuk rumusnya sendiri dapat masih tertera di gambar. Untuk rumusnya itu ada Q sama dengan A kali V, terus V sama dengan P per N kali R pangkat 2 per 3 kali S1 per 2 dan sebagainya. Oke, berikutnya dengan velocity method. Pada velocity method ini pengukuran luas penambang basah dan kecepatan aliran. Penambang basah ini diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur atau kabel pengukur. Oke. Kemudian distribusi kecepatan air tanah di dalam aliran tidak sama dengan arah horizontal maupun arah vertikal. Nah, pada prinsipnya ini pengukurannya adalah pengukuran luas penambang basah dan kecepatan aliran. Kecepatan ini diukur dengan jarak tempuh dalam satuan waktu. Oke, untuk kecepatan sendiri ya, untuk kecepatan aliran sendiri juga dapat diukur dengan metode yang sama yaitu dengan metode current meter dan metode apung. Jadi istilahnya ini gabungan antara penambang basah dan kecepatan aliran.
Berikutnya, dengan menggunakan dilation method dan volumetric method seperti yang tertera di gambar ya. Untuk penjelasannya, oke, kita lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi debit curah hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi debit sungainya tadi itu ada curah hujan, intensitas hujan, bentuk topografi, luas aliran, vegetasi, kemiringan lereng. Masing-masing faktor ini sangat mempengaruhi dalam debit sungainya, kecepatannya terutama. Oke, itu selesai untuk debit sungai. Kemudian kita lanjut ke water balance, yaitu water balance 4. Nah, water balance ini merupakan ilmu hidrologi yang membedakan inflow atau aliran masuk dengan aliran keluar pada suatu wilayah tertentu. Dalam konsep siklus hidrologi dijelaskan bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu dipengaruhi oleh besaran air yang masuk dan besaran air yang keluar pada jangka waktu tertentu. Semakin cepat siklus hidrogeologinya, maka tingkat neraca airnya semakin dinamis. Keseimbangan air dalam suatu sistem tanaman dapat digambarkan melalui sejumlah proses aliran air yang kejadiannya berlangsung dalam satuan waktu yang berbeda. Kemudian untuk persamaan dari water balance ini disajikan pada data berikut, yaitu menurut Mulya 2000 dan tahun 2013, yaitu presipitasi sama dengan evapotranspirasi ditambah perubahan groundwater ditambah total runoff. Kemudian berikutnya yaitu ada pengertian dari evapotranspirasi sendiri seperti yang digambarkan dijelaskan tadi. Untuk persamaan dari water balance ini ada evapotranspirasi. Nah, untuk evapotranspirasi ini adalah gabungan dari air yang hilang dari proses evaporasi dan transpirasi menurut Reka dan Singh 2019. Evaporasi sendiri yaitu perubahan air menjadi uap. Kemudian transpirasi sendiri yaitu penguapan air yang berasal dari tanaman. Nah, untuk perhitungan evaporasi ini, data yang digunakan untuk menghitung besarnya evapotranspirasi ini potensial menggunakan metode Penman atau temperatur, kelembapan udara, lama penyinaran, dan dalam persen, dan kecepatan angin. Untuk secara sistematisnya dapat menggunakan rumus berikut, yaitu E sama dengan A plus 0,27D per A plus 0,27D, yaitu dengan keterangan seperti berikut ya, energi budget, terus itu panas yang digunakan, A itu slop vapor, B radiasi, A itu tekanan uap air jenuh. Kemudian dari persamaan persamaan ini dapat didapatkan dalam bentuk sederhana lagi seperti berikut, yaitu untuk F1 sama dengan A kali 0,18 ditambah 0,55S per A ditambah 0,27. Kemudian F2 ada AB kali 0,5 min 0,095 kali ED pangkat 0,5 per A ditambah 0,27. Untuk F3 juga seperti itu, yaitu 0,27 dalam kurung 0,35 dalam kurung EA min ED per A plus 0,27. Maka nilai EP sendiri yaitu sama dengan F1 kali R 1 min R dikurangi F2 kali 0,1 ditambah 0,S ditambah F3 K ditambah 0,01 W. Nah, ini contoh kasusnya untuk perhitungan water balance ini. Misal untuk curah hujan, untuk ini datanya dari Januari sampai Desember. Dengan sumber data ada
BBM, data online BMKG, dan seterusnya. Ini untuk Januari, untuk curah hujannya adalah 535,00 dan ada data temperatur, ada S atau penyinaran matahari, ada RH, kelembatan relatif, W, kecepatan angin, dan sebagainya. Nah, dari data-data yang disajikan ini kemudian kita melakukan analisis perhitungan. Untuk ED sendiri dapat dicari dengan mengkalikan EA kali RH dengan F1 juga F2, F3, EP, dan delta EP sampai dengan rumus berikut. Kemudian untuk mencari E aktual milimeter per hari itu dapat menggunakan EP min delta EP. Kemudian setelah kita dapat E aktual harinya, kita cari E aktual per bulan, yaitu dengan mengkalikan E aktual hari dikali jumlah hari dalam bulan itu. Kemudian dari perhitungan itu untuk water surplusnya yaitu sama dengan P min EA atau presipitasi min aktual mm per bulan. Jika hasil tadi lebih dari 0 maka tergolong surplus, kalau kurang dari 0 tergolong defisit. Oke, selanjutnya yaitu pumping well test. Kita ke acara 5. Pumping well test tersebut merupakan metode pengukuran debit air yang berdasarkan dari pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dari sumber itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu pengujian aquifer dan pengujian sumur, aquifer test dan well test. Pada pengujian ini kita di sini menggunakan dua metode atau metode Jacob. Nah, di sini juga terdapat contoh studi kasus, yaitu sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan sampai data-data ini ya, data-data tabel ini yang telah disajikan. Kemudian dari data-data ini kita dapat menentukan kurva metode Jacobnya. Yang di sini untuk penurunan muka air tanah itu ditunjukkan garis biru dengan titik biru, dan untuk trend line-nya ini merupakan garis merah dari data-data tadi. Untuk T0-nya itu 0,1, untuk S1-nya di sebelah sini itu 0,2310, kemudian S2-nya 0,600 dengan jangka atau itu sebesar 10. Kemudian dari ini dilakukanlah perhitungan metode Jacob. Seperti yang tadi diketahui ada T0, Q, delta S, R, dan D. Kemudian ditanyakan ada transmisivitas dan stativitas dan konduktivitas hidrolisnya. Oke, kemudian untuk transmisivitasnya dapat menggunakan rumus 2,3 Q per 4 Pi delta S sehingga didapatkan nilainya 535,08. Untuk data stativitasnya yaitu menggunakan rumus 2,25 transmisivitas per T0 per R kuadrat sehingga didapatkan nilai 0,031. Dari nilai S ini kita golongkan lagi apakah termasuk ke dalam dengan nilai stativitasnya ini 0,0371 ini tergolong ke dalam aquifer bocor. Kemudian untuk nilai K-nya sendiri atau hidroliknya itu dapat menggunakan rumus K sama dengan T per D, yaitu dengan hasil 35,672. Kemudian berikutnya dengan menggunakan metode tes. Nah, untuk metode tes juga telah disediakan contoh kasusnya atau studi kasusnya, yaitu sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan, dan juga disajikan tabel berikut, ada T dan data S-nya dari 0 sampai 180, S-nya sampai 4683. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan kurva metode tesnya.
Nah, dari data tadi diperoleh nilai WU-nya sebesar 3,250, terus super U-nya nilai 7, S-nya 1,895, T-nya 5S atau 5 second, yaitu sama dengan 0,00005778 hari. Kemudian setelah kurva metode tesnya ini, kita lanjut ke dalam mencocokkan antara kurva penurunan muka air tanah dengan kurva baku tes. Jadi yang di belakang ini merupakan kurva baku tesnya ini dari hasil-hasil yang tadi dihasilkan, diplotlah dengan kurva baku tesnya ini. Nah, oke. Nah, untuk perhitungannya sendiri diketahuinya ada Q, WU, super U, R, dan T-nya. Kemudian ditanyakan transversitasnya dan stratifitasnya. Oke, lanjut ke jawab. Nah, untuk T ini transversitasnya dengan rumus Q sama dengan WU per 4 PS. Nah, setelah data tadi hasil tadi dimasukkan, didapatkan hasil 140,14. Kemudian untuk stratifitasnya menggunakan rumus 4 kali T atau transversitas kali T waktu per R kuadrat kali super U. Nah, oke, setelah itu didapat hasil 0,000138. Dari nilai stratifitasnya ini tergolong ke dalam akuifer tertekan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk responsif pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Thank you.